Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alvin Faza, NIM 16070161618. Saya di sini akan mereview film My Idiot Brother yang dimulai dengan flashback dari tokoh utama. Kita mulai alur ceritanya. Apabila ada kesempatan untuk memutar kembali hidup kamu, apa kesempatan itu? Ini. Film ini diawali dengan pesta ulang tahun seorang anak di sebuah keluarga kecil. Anak tersebut bernama Hendra. Hendra didiagnosis mengalami gangguan pada otaknya sehingga kedepannya ia akan menjadi anak berkebutuhan khusus. Adegan pun berpindah, di mana keluarga kecil ini berpindahan rumah dan si Hendra setelah menjadi dewasa, ia membawa segelas susu untuk adiknya yang berada di rumah pohon. Adiknya yang sedang tidur merasa terganggu atas kehadiran Hendra. Lalu ia mengusirnya, lalu membawa kotak monopoli dan menjatuhkannya ke kepala Hendra, sehingga ia terjatuh. Adiknya tidak tahu menahu apa yang terjadi pada Hendra. Ketika terdengar suara ayahnya, ia mulai kembali berpura-pura menolong si Hendra. Ketika sarapan pagi, si adik menceritakan dan berterima kasih pada ayahnya atas buatan rumah pohonnya tersebut. Ia lalu berkata agar lebih giat lagi dalam sekolah. Si Hendra ini malah garuk-garuk ketika sedang makan. Akhirnya si adik merasa jijik. Scene berpindah ketika mereka sedang sekolah, di mana si adik ini sekolah di tempat barunya. Ia bertemu dengan kawan-kawan baru yang merupakan Angel adalah kawan barunya. Lalu ia disuruh maju oleh guru matematika untuk menjawab soal yang ada di papan tulis. Namun si Angel tidak tahu menahu bagaimana cara menjawabnya. Beda lagi dengan si Hendra yang mulai sekolah dengan teman-temannya. Si Angel ini sangat mudah sekali bersosialisasi. Ia sangat suka dengan bermain basket. Sembari menunggu jemputan daripada ibunya, ia lalu bermain basket bersama kawan-kawannya. Lalu si Hendra yang sudah masuk bersama ibunya langsung mencari Angel. Angel lalu marah-marah karena Hendra tiba-tiba mengacaukan segalanya. Hendra akhirnya memukulkan bola tepat kepada temannya dan mengenai tai kucing yang di atasnya. Setelah itu, scene berpindah kepada toko coklat. Hendra sangat menyukai coklat. Ia sering memakan coklat. Dan saat ia memakan coklat, kakaknya memarahinya, sehingga membuat Hendra sangat mengamuk. Ia sudah tidak lagi bisa dikendalikan. Akhirnya semua dirusak oleh Hendra. Sang adikmu merasa sangat marah sekali karena kakaknya telah berketerlaluan. Kembali kepada scene di sekolah, di mana sang adik sangat merasa ngantuk dan dilempar penghapus oleh gurunya, lalu sampai disuruh membasuh muka agar bisa bangun lagi. Lalu ia malah tidak kembali ke kelas, namun bermain basket duluan. Namun ketika ia bermain basket, ia terjatuh dan ditolong oleh seseorang yang bernama Aji. Ini orangnya. Setelah sedikit berkenalan dengan si Aji, scene pun akhirnya berpindah, di mana hari ini adalah hari ulang tahun si kakak. Si adik pun memberi ucapan ulang tahun kepadanya, tapi si adik tidak menghiraukannya karena ia sedang bermain dengan tape recordernya. Namun tape recordernya sulit untuk dimainkan. Akhirnya dia ingin membanding tape recorder tersebut dan akhirnya ia mulai marah. Namun hal itu dibantah oleh si adik agar ia diam. Si adik mulai kepikiran kalau ia memiliki kakak yang normal pasti tidak akan seperti ini. Lalu si adik datang untuk menjemputnya dan menawarkannya boncengan, dan diiyai oleh si adik. Akhirnya adik berboncengan dengan si adik untuk berjalan-jalan sebentar di sebuah taman. Namun si ibu sangat cemas sekali kepada si adik karena ia berjanji akan mendatangi hari ulang tahun si Hendra. Ketika sampai di taman, ia pun bercerita banyak, namun ia menutup karena hujan. Saat ia sedang asik mengobrol, ia lalu mengecek HP-nya dan ia kaget bahwa adalah hari ulang tahun kakaknya. Lalu ia pun pergi ke sekolah untuk merayakan ulang tahun kakaknya, dan ternyata di sana belum diselenggarakan. Alhamdulillahnya waktunya cukup dan pas. Akhirnya ketika ulang tahun pun tiba, kakaknya sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Ia mulai mengamuk dengan sedemikian rupa.
pun berpindah ke toko coklat, di mana ia bertemu dengan pemilik daripada toko coklat tersebut. Pemilik daripada toko coklat tersebut juga memiliki anak yang berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, pemilik toko coklat tersebut meminta si Atik untuk menjaga si Hendra agar tidak terjadi apa-apa, karena anak dari pemilik toko coklat tersebut telah meninggal. Scene pun berpindah, di mana ayahnya mengejutkan sekeluarga bahwa ia pulang tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Ia lalu memberikan beberapa oleh-oleh seperti topi untuk sang adik dan uang untuk sang kakak. Dimana di situ ia mulai bercerita dan tiba-tiba ibunya menyindir si Angel. Tuh kan, kakak aja baik sama kamu. Mestinya kamu juga gitu dong sama kakak. Dan harinya mereka pun rencana berwisata di dunia fantasi, di mana mereka sangat bergembira sekali. Dan ketika itu kedua orang tuanya meninggalkan mereka, dan si adik ingin sekali menaiki wahana, namun meninggalkan si kakak sendirian. Di tengah kesendiriannya tersebut, si kakak digoda oleh teman daripada si adiknya yang menjadi robot-robotan. Di situ si kakak digoda hingga masuk ke dalam wahana cermin. Setelah kedua orang tuanya tahu si Hendra menghilang, mereka akhirnya mencarinya. Lalu si ibu menyalahkan bahwa ini adalah kesalahan daripada si Angel. Ini tuh dunia fantasi. Kakak itu udah punya fantasinya sendiri. Dan di sini cuma untuk kakak yang normal. Angel! Tanpa kenal rasa lelah, mereka terus mencari sampai orang-orang di jalan pun ditanyai dan diberikan fotonya. Namun sang ibu tetap menyalahkan si Angel. Kan gara-gara kamu. Kok aku sih, Ma? Kamu kan emang gak pernah mau peduli sama kakak. Siapa bilang Angel gak peduli? Ya kalau kamu peduli, kakak kamu gak bakal hilang kayak sekarang dong, Kenapa Angel. sih nyalain aku terus? Pihak berwajib pun datang. Ia membawa si Hendra dan si adik dikagetkan oleh kedatangan kakaknya yang telah datang di rumah. Si adik pun senang dan selalu bermain dengan dia. Sini aja. Suatu waktu, si adik meminjam uang daripada si kakak di celengannya untuk membeli gaun yang ia inginkan untuk datang pada pesta ulang tahun si Aji. Lalu ketika hal itu diketahui, ia langsung dimarahi oleh ibunya. Dan pesta ulang tahun si Aji pun telah dimulai. Ia lalu memakaikan gaun yang ia sukai dan memakai high heels untuk datang ke pestanya. Ia lalu ditemui oleh orang-orang julid yang ternyata ia lupa membawa kadonya. Lalu si Hendra masuk ke dalam rumah si adik dan melihat kado itu ada. Ia lalu membawanya pada pesta ulang tahun Aji, dan sayangnya ia bertemu dengan orang-orang julid lalu mengejeknya. Adik pun tidak mengakui lalu mengusir si kakak, yang berakhir pada kecelakaan pada si kakak. Ia lalu memarahi besar-besaran pada si kakak. Udah cukup, masa kecil aku tuh gak pernah diperhatiin. Karena mama sama papa cuma merhatiin kakak doang. Sekarang kakak mau ikut campur sama urusan kisah cinta aku. Iya, Kak. Yuk ke Jawa. Angel! Aji. Kakak mana, Ma? Belum diceritakan bahwa si kakak telah meninggal dan diikuti oleh ikutan tangis adiknya. Overall, film ini sangat menyentuh hati sekali. Di sini kita melihat bahwa orang autis juga memiliki kesadaran untuk
menyayangi orang lain, dan juga memberikan perhatian kepada orang lain. Oleh karena itu, untuk beberapa riset, orang autis itu bukan karena pola asuh, namun lebih kepada pemberian daripada Tuhan. Terima kasih dan wassalamualaikum.